Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang baik dan kemudian di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmat Allah Jalla Jalaluhu dan kemudian juga mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita berusaha untuk meringankan beban kita kelak di hadapan Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba selayaknya senantiasa mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan membuat dirinya mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik dan kemudian berusaha dengan usaha yang terbaik, perjuangan yang sangat kuat agar dia selamat ketika dia berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang selamat. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada dosa yang ke-18, itu melihat, memandang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan berhenti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fussilat ayat yang ke-20 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, hatta, kata Allah, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai datang waktu di mana mereka datang atau mendatangi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala
dan bersaksi atas diri mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit-kulit mereka. Kesemuanya bersaksi atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ketika mereka berada di dunia. Sehingga kalaulah seseorang itu sampai kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendatangi neraka dalam keadaan mereka sangat berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak saksi yang bersaksi atas mereka. Saksi-saksi yang tidak pernah disangka-sangka akan menjadi hujjah di hadapan Allah, akan kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman dan azab bagi hambanya. Kita nggak pernah berpikir bahwa mata kita akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kita nggak pernah berpikir bahwa telinga kita pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berpikir bahwa kesemuanya tidak bisa berbicara. Betul, di dunia mereka tidak bisa berbicara. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan Allah jadikan seluruh apa yang dimiliki oleh seorang hamba dari anggota tubuhnya kelak pada hari kiamat berbicara dan bersaksi atas seluruh apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Ini yang seringkali membuat kita celaka tuh ini. Kita nggak pernah memikirkan ini. Kita lupa mata kita bersaksi, telinga kita bersaksi, kulit kita bersaksi. Berarti seluruh tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah. Bahwa kulit itu bersentuhan dengan siapa, kapan dan di mana, dia akan berbicara. Bahwa kulit lelaki ini, kulit wanita ini sering bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Meskipun di hadapan makhluk tidak pernah terlihat, tapi di hadapan Allah semuanya bersaksi. Maka menjaga pandangan mata adalah sebuah kewajiban yang mutlak, bukan lagi pilihan, mutlak. Karena jangan sampai kemudian ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, maka kita akan dibinasakan oleh penglihatan kita sendiri. Sholat rajin, ke masjid rajin, tapi matanya juga rajin bermaksiat kepada Allah, maka mata ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Syekh Nada Abu Ahmad mengatakan, wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, min hadithi Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Anas bin Malik mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahik, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertawa. Nabi tertawa. Tiba-tiba di hadapan para sahabatnya, faqultu Allahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mimma adhaku, kalian tahu dari apa aku tertawa? Apa yang menyebabkan aku tertawa? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Para sahabat itu tidak pernah lancang mendahului Rasulullah SAW. Bisa saja sahabat mengatakan, kayaknya ada yang lucu ya Rasulullah. Bisa saja kan? Betul tidak Jam? Kalau kita begitu langsung pasti. Ya, ustadznya ketawa ditanya, atau mungkin enggak. Kalau kita ustadznya langsung dihukumi. Wah, ustadz stres sih kan ya. Ustadz lagi ada sesuatu nih, kayaknya sampai ketawa sendiri. Enggak, para sahabat tidak.
Bahkan ketika ditanya, mereka diizinkan untuk mengemukakan pendapatnya, mereka tetap mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab, ini akhlaknya para sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan, saya tertawa min mukhasamatil abdi rabbahu. Saya ketawa karena sebuah perdebatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Fayaqul, jadi ada perdebatan antara seorang hamba dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka hamba ini mengatakan kepada Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, alam tujirni minadh zulmi? Wahai Rabbku, bukankah engkau sudah menjagaku dari kezaliman? Yang dimaksud oleh hamba ini kemudian adalah bahwa dia merasa dirinya tidak berbuat zalim. Paham maksudnya? Dan dia mengatakan di hadapan Allah, kan aku sudah dijaga sama engkau dari berbuat kezaliman. Ya, dia berusaha mengelak ini. Ini terjadi kelak pada hari kiamat. Ketika seorang hamba berhadapan dengan Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqul Rabbul Izzah bala. Iya. Fayaqul al-'abdu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidun minni. Maka kata hamba ini, saya tidak rela. Saya tidak rela diri saya dizalimi, maksudnya dihukum oleh Allah, kecuali kata hamba ini ada saksi yang bersaksi atas diriku. Jadi kalau engkau mau mengazab diriku, maka harus ada persaksian, harus ada saksinya. Ada hamba seperti ini? Ada, nanti pada hari kiamat. Jadi Allah didebat oleh dirinya, Allah dipaksa oleh dirinya untuk tidak berbuat zalim. Bayangkan coba. Padahal Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan dia kemudian mengatakan, apapun yang akan engkau lakukan kepadaku itu harus ada saksinya. Mau diazab ya atas persaksian. Ini bicara sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla Jalaluhu menjawab perkataan hamba ini. Fayaqul, kata Nabi Muhammad SAW, fayaqulu Rabbul Izzah, maka Allah Rabb pemilik keperkasaan kemuliaan mengatakan, kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri, kata Allah, yang menjadi saksi pada hari ini. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini yang akan dikatakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dirimu sendiri akan menjadi saksi atas apapun yang kau lakukan. Kemudian Allah pun mengatakan, wabil kiramil katibina syuhuda. Begitu juga dengan para malaikat yang mencatat. Mereka pun akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini pun yang sering dilupakan oleh kebanyakan dari kita, bahwa ada pencatat-pencatat amal di sisi kita, apapun, kapanpun, dimanapun, dan siapapun orangnya, itu pasti ada malaikat yang mencatat seluruh yang mereka perbuat. Ini yang sering kita lupakan. Makanya maksiat lupa ada malaikat yang catat. Lihat yang haram lupa bahwa penglihatan kita terhadap yang haram itu ditulis oleh para malaikat. Hari ini ba'da asar, hari Rabu, hari Selasa, dia melihat apa yang diharamkan oleh Allah di Jalan Soekarno-Hatta jam 4:15 30 detik. Mau apa nanti di hadapan Allah?
Mau apa? Nih catatannya ada. Maka kemudian yang terjadi kata Nabi, fayukhtam ala fih. Maka mulut si hamba ini ditutup oleh Allah. Fayuqalu li arkanihi intiqi fatantiqu bi a'malihi. Maka seluruh anggota badannya diperintahkan oleh Allah untuk berbicara. Ngomong. Kebayang nggak tangan ngomong kayak apa jemaah? Hah? Dan dia akan mengatakan semua perkara haram yang dilakukan oleh dirinya. Mukul, apalagi kezaliman tangan apa jemaah? Nyentuh, apalagi? Ngambil yang haram, terus apa lagi jemaah? Jemaah, ana mau tanya sama jemaah, kalau cubit itu haram atau tidak? Cubit. Jamaah jawab jamaah, cubit haram tidak? Jangan bilang tergantung jamaah. Tergantung yang dicubit siapa gitu maksudnya, enggak. Maksud anak tuh di nyubit saja, itu haram atau tidak? Haram jamaah, nyubit itu enggak boleh. Nyubit anak, ya enggak boleh nyubit, diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dia meninggalkan bekas kata Nabi. Nggak boleh, tangan akan berbicara. Nih tangan ini, anaknya ada 6, semuanya habis sama tangan ini. Bicara semuanya. Pada saat itu anak-anak yang habis dicubit itu bersyukur sama Allah. Dulu anak nggak bisa ngelawan, sekarang ya Allah, anak nggak ridho ya Allah. Oh jangan dikira anak gak akan nuntut kita demi Allah. Mereka akan menuntut kita atas seluruh kezaliman yang kita lakukan. Sudah gak ada bapak sama anak pada saat itu. Kalau zalim, mereka akan menuntut di hadapan Allah. Hati-hati jemaah. Dan seluruh anggota tubuh ini kata Nabi akan berbicara menceritakan seluruh amalan hamba tersebut. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, ya'ni li'a'dha'ihi bu'dan wa suhqan lakunna fa'an kunna kuntu ujadil. Maka selesai bercerita nih anggota tubuh semuanya, maka diizinkan oleh Allah hamba ini kembali berbicara. Tadi kan mulutnya dia apa? Dikunci, gak bisa ngomong. Kemudian disuruh bicara lagi. Maka dia kemudian mencaci maki seluruh anggota tubuhnya. Celaka. Kalian semua ini celaka kata dia. Dulu waktu di dunia saya itu membela kalian semuanya. Paham maksudnya? Jamaah, saya ini melakukan segalanya itu karena kalian. Karena kalian. Sekarang kalian mengkhianati saya. Kalian ceritakan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadinya hamba ini berpikir dengan apa yang dia katakan kepada Allah dia bisa selamat. Ya, sama kayak kita kalau sama teman karib kita, tahu sama tahu. Nanti kalau ada yang nanya jangan bilang, betul tidak jamaah? Jamaah betul tidak seperti itu? Iya. Nggak taunya dia bercerita. Dulu anak jaga kalian, dulu anak sayang sama kalian, sama mulut, sama telinga, wah sama semuanya. Dia elus-elus, betul tidak? Bahkan dikasih salep kalau sekarang, krem salep, betul nggak jamaah? Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya percuma mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjawab pertanyaan Allah, ngeles dari seluruh dosa yang kita lakukan, percuma. Ini semua akan ngobrol nanti. Tangan kita, mata kita, telinga kita lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada kita. Gak peduli kita mau masuk neraka, mau apa, gak peduli. Mereka lebih takut di hadapan Allah. Andaikan mata, telinga dan tangan kita, kaki kita punya pilihan, diizinkan oleh Allah untuk menyelisihi pemiliknya, demi Allah pasti mereka akan menyelisihi kita semua. Wallahi.
Mereka nggak sudi dipakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak manusia yang binasa. Allah memberikan kabar ini kepada nabinya, dan dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lucu, hamba ini lucu. Ongkoh mau, ongkoh itu apa ya? Apa aja mau ongkoh? Terjemahkan dulu ongkoh apa artinya? Baru lanjut. Apa ongkoh itu ceritanya apa gimana? Ya boleh lah ya. Ceritanya nih hamba mau ya menggunakan sifat Allah itu sebagai cara dia untuk terbebas dari azab. Kan engkau sudah menjaga diriku dari kezaliman. Betul tidak? Engkau berjanji juga menjaga hamba-hambanya dari kezaliman. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Betul tidak? Makanya hamba ini kemudian berpikir, kalau saya kemudian mengatakan kalau mengazab saya, mana buktinya? Mana saksinya? Ya. Jadi seakan dengan cara itu dia bisa mengelabui siapa? Allah. Enggak bisa. Allah mengatakan, iya, sekarang dirimu sendiri yang akan menjadi saksi. Bicara semuanya, bicara. Ya, makanya aneh jika ada seorang hamba di dunia kemudian dia bisa tenang, bisa damai, bisa merasa akan selamat ketika dia sadar bahwa semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Antum nggak perlu kelihatan baik di hadapan orang, itu nggak perlu, nggak perlu pura-pura, percuma. Kepura-puraan itu akan disingkap oleh saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu pura-pura, apa adanya saja. Jujur saja dan jadilah hamba yang betul-betul takut kepada Allah Rabbnya. Jangan pura-pura. Pura-pura takut itu percuma. Akan sangat memalukan kelak di hadapan Allah ketika Allah menyingkap segalanya. Kemudian Syekh mengatakan seperti ini jemaah. Wa akhiran, kata beliau, nanqulu ilaika ukhtil muslimah kalam Abul A'la al-Maududi rahimahullah ta'ala, haitsu qala, di mana beliau mengatakan, manil ladzi yukabiru fi anna kullama qad hasala fid dunya ila hadzal yaum wa la yazalu yahdutsu fiha minal fahsya'i wal fujuri ba'ithuhul awwal wal a'zam huwa fitnatun nadhar. Siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa menyangkal bahwa seluruh perbuatan keji dan kemaksiatan yang terjadi hari ini, semua penyebabnya yang terbesar dan penyebab yang pertama yang menyebabkan kemaksiatan itu adalah fitnatun nazar, karena fitnah pandangan mata. Siapa yang bisa menyangkal? Semuanya karena mata. Semuanya karena pandangan mata. Wa'lami, kemudian kata beliau kemudian mengatakan, dan ketahuilah wahai saudari muslimah, anna ghaddal basari fihi fawaidu azimah jalilatun minha, bahwa menjaga pandangan mata itu memiliki faidah-faidah yang agung. Di antaranya, di dalam kitab ini beliau menyebutkan paling tidak 10 faidah ghaddul basar atau ghaddun nazar. Yang pertama, faidah yang pertama, kata beliau, inna ghaddal basari imtithalun li amrillah, bahwa menutup pandangan mata, menundukkan pandangan mata itu bentuk pelaksanaan perintah Allah. Dan setiap kali seseorang melakukan perintah Allah, dia berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya kita wajib menundukkan pandangan mata? Apa dalilnya? Ini kan sudah dibahas sebelumnya. Apa dalilnya?
Jamaah, apa yang mewajibkan kita untuk ghaddul basar apa? Ayo jamaah. Ya jamaah. Ya jamaah. Apa ini jamaah pengajian ini baru semua jamaah? Kayaknya enggak. Surat An-Nur ayat berapa? Ayat 30 dan 31. Yang disebutkan oleh Syekh itu. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dalam dua ayat ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Ini kewajiban, ini bukan sunnah, ini kewajiban, wajib diperintah oleh Allah. Ya. Yang kedua kata Syekh, inna ghaddal basari yurithul qalba nuran wa isyraqan yadhharu fil aini wal wajh. Menundukkan pandangan mata itu akan menyebabkan hati seseorang mendapatkan cahaya dan sinar yang terang benderang yang akan terlihat pada mata dan wajah seseorang. Orang kalau jarang lihat yang haram, maka wajahnya akan bersinar. Ini saya mau tanya, ini hakiki atau maknawi? Maksudnya betul-betul terlihat bersinar atau gimana? Jawab dulu. Betul-betul hakiki atau bahasa mudahnya lah, betul-betul glowing atau tidak? Maksudnya kayak orang, aduh, wajahnya tuh kayak ada cahayanya gitu. Bukan karena putih, bukan. Putih itu tidak mengeluarkan cahaya dia. Jadi jangan sibuk memutihkan badan itu buat apa? Karena percuma. Kalau hatinya nggak bersih, nggak akan ada cahaya pada wajahnya, pada matanya, pada seluruh yang dia miliki. Nggak ada. Percuma digesak, oke ku naon terserah. Percuma. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini diambil dari perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa quwwatan fil jasadi. Sesungguhnya kebaikan itu akan menyebabkan dan mendatangkan cahaya pada wajah seseorang, dan ini hakiki. Dan juga akan mendatangkan kekuatan pada tubuh orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Orang beriman itu harusnya ya, itu tenang dan kemudian hatinya tidak bimbang dan galau ketika dia berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini mendatangkan kemuliaan dan kekuatan bagi dirinya. Aneh kalau ada orang beriman takut dengan orang-orang yang ahlul maksiyah, takut mereka lebih kuat daripada dirinya. Aneh. Orang yang taat yang lebih kuat daripada orang yang ahlul maksiyah, sebesar apapun badan mereka. Betul nggak jamaah? Jamaah antum kalau ketemu orang tinggi besar takut nggak? Hah? Oh enggak. Takut nggak? Ini mah jawaban normal saja. Takut atau tidak? Ya bisa jadi takut, gede besar, kekar, ditekek sedikit. Kita bisa, enggak, orang beriman enggak takut. Kenapa? Karena sumber kekuatannya pada apa? Kebaikan yang dia lakukan. Kita enggak pernah menganggap ini sama sekali, enggak pernah. Kita enggak pernah menganggap amal soleh kita itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Karena mungkin amal soleh kita juga memang belum tentu diterima sama Allah. Makanya enggak menghasilkan apapun. Wajah nggak bercahaya, badan tidak kuat, rizki tidak lancar. Karena Ibnu Abbas juga kemudian mengatakan bahwa kebaikan itu akan mendatangkan rizki bagi seorang hamba Allah. Di antara kebaikan itu adalah menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata, jamaah rahmatan Allah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh,
Inna ghaddal basari yurithul qalba sururan wa farhatan wa insyirahan a'zamu minnal ladzati was sururil hasil bin nadhar. Sesungguhnya menundukkan pandangan mata itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kemudian kelapangan pada hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendatangkan kelezatan yang lebih besar dibandingkan melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena melihat yang haram ini lezat, mendatangkan kebahagiaan, iya. Tapi sebaliknya menundukkan pandangan mata itu jauh lebih mendatangkan kebahagiaan dan apa? Kelapangan bagi hati seseorang. Orang bermaksiat itu karena maksiat menyenangkan, jamaah. Maksiat itu menyenangkan. Tapi menjaga diri dari kemaksiatan jauh lebih mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan. Dan para ulama mengatakan karena orang-orang yang menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah dan kemudian melakukan amal saleh itu dijamin oleh Allah pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Surat apa? An-Nahl ayat yang ke-97. Allah sudah bilang, barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti kami akan berikan hayatan thayyibah kepada mereka. Kehidupan yang baik, kebahagiaan, kesenangan, rizki yang melimpah atau rizki yang mudah, dan semua kebaikan yang ada di dunia Allah pasti kasih. Itu janji Allah. Makanya orang cari kebahagiaan dengan bermaksiat. Aneh. Harusnya cari kebahagiaan dengan apa jamaah? Jamaah, dengan apa? Ketaatan. Belum mana lanjutkan, kamu tanya, bahagia enggak dengan ketaatan? Jamaah, bahagia. Lebih bahagia daripada melakukan kemaksiatan. Iya. Lebih senang, lebih lapang hatinya. Iya. Allah sudah bilang, tapi sedikit orang yang mau mendengarkan Allah itu. Sibuk dengan kemaksiatan. Ya. Surat apa tadi? Ayat berapa? 97. Poin yang keberapa tadi yang kita sebutkan? Yang ketiga. Berarti sisa berapa? Sisa 7. Yang keempat. Kita lanjut yang keempat. Kata Syekh, inna ghaddal basari ya'malu ala takhlisil qalbi min alamil hasrah. Menjaga pandangan mata itu membebaskan hati dari penyesalan. Karena ahlul ma'siyah, merekalah yang akan menyesal di dunia dan di akhirat. Kenapa dulu saya melakukan itu? Kenapa ini dan kenapa begitu? Sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir, ya hasratana ala ma farratna fi jambillah. Ya Allah, kenapa kami ini menyia-nyiakan apa yang menjadi hak Allah dulu waktu berada di dunia? Kenapa? Nyesel. Sebagaimana kita saksikan para ahlul ma'asi, mereka meratapi dan menyesali apapun yang mereka lakukan ketika mereka menerima kebenaran dan kebaikan. Nyesel. Andaikan waktu itu bisa diputar. Karena memang kemaksiatan itu hanya akan mendatangkan penyesalan. Dan untuk menghilangkan itu adalah menjaga pandangan mata. Salah satunya menjaga pandangan mata. Biar gak nyesel.
Kenapa ya? Kok jadi zina? Kenapa? Kok saya jadi begini? Semua dari apa? Mata. Yang kelima, jemaah rahmatullah, inna ghaddal basari ya'malu ala takhlisil qalbi min sukri syahwah wa raqdatil ghaflah. Sesungguhnya menjaga pandangan mata itu menghilangkan, membebaskan hati dari suker. Suker ini artinya mabuk, hilangnya akal, diakibatkan oleh syahwat. Karena orang-orang yang tenggelam di dalam syahwat mereka itu tidak ubahnya seperti manusia-manusia yang mabuk, kehilangan akal mereka. Mabuk syahwat. Sebagian orang mengatakan mabuk bukan mabuk cinta sebetulnya, mabuk syahwat. Karena cinta yang sebenarnya tidak akan pernah membawa seseorang kepada perkara yang haram. Ya, jangan bawa-bawa nama cinta ketika kita bermaksiat kepada Allah, enggak ada. Yang benar adalah syahwat. Ya. Orang kalau betul-betul cinta mau menyakiti atau tidak? Enggak. Tapi orang-orang yang mengatakan atas nama cinta dan seterusnya, mereka menghabisi kehormatan pasangannya, mereka menghancurkan hidup pasangannya, mereka menghancurkan hidup mereka sendiri. Ini bukan cinta, ini syahwat. Ini syahwat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan inilah yang disebut dengan al-ishq. Syahwat yang membuat seseorang buta. Buta, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian juga ghaddul basar membebaskan seseorang dari kelalaian, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan mata yang selalu dilemparkan kepada perkara yang haram itu membuat kita meninggalkan Allah dan tidak mengingat dirinya. Itu pasti. Yang membuatnya mabuk, yang membuatnya tidak bisa berpikir lain adalah apapun yang dia lihat dari perkara yang haram. Lihat, orang kalau sudah lihat yang haram, maka yang ada di otaknya perkara itu. Betul tidak? Terus sampai kemudian hati dan kemaluannya membenarkan apa yang dia lihat, mengikuti keinginannya, baru selesai. Atau kemudian dia bertaubat dan menghentikan seluruh kemaksiatan itu, baru selesai. Baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, jangan ditanya. Yang ada di otaknya itu hanya itu. Lihat perempuan cantik seharian berbulan-bulan, yang ada di kepalanya hanya itu, nggak ada lagi yang lain. Sholat malas, ibadah malas, betul tidak Pak? Betul tidak? Iya, ini menimpa semua orang. Semua karena pandangan mata. Yang keenam, jemaah rahmatillah Allah, inna ghaddal basari yurithu sihhatal firasah. Bahwa menundukkan pandangan mata itu akan mendatangkan sihhatul firasah, akan mendatangkan firasat yang benar pada hati seorang muslim. Anda mau tanya dulu, firasat itu apa maksudnya? Jemaah, firasat itu apa? Susah digambarkan? Oh susah. Ada yang bisa menggambarkan firasat itu apa? Ya perasaan yang kayak gimana? Ya feeling itu apa maksudnya? Feeling macam-macam. Feeling yang gimana? Perasaan yang membuat seseorang itu bisa merasakan kebaikan yang akan datang atau keburukan yang akan datang. Ini namanya firas. Ini bukan tatayur. Tatayur itu kalau kita menisbatkan keburukan karena sesuatu, itu tatayur. Karena dengar suara ini, wah ini mau ada ini, nah itu tatayur. Tapi kalau ada perasaan misalkan
kok nggak enak, atau perasaan bahagia, lapang, senang akan menghadapi sesuatu. Ini namanya firasah. Dan firasat itu adalah perkara yang diterima dan dibenarkan di dalam Islam. Jangan lupa ini. Ya, benar, ini nggak salah. Yang salah itu kemudian menentukan pilihan dan perbuatan kita atas perkara ini. Itu jadi salah. Tapi kalau ada firasat, kok senang hati, kenapa ya? Kok bahagia berapa hari ini? Mudah-mudahan kebaikan. Misalkan seperti itu, boleh. Atau ketemu orang, kok lihat orang ini kok, hati ini kok ada yang aneh sama orang ini. Tapi wallahu alam apa? Perasaan terus didatangi oleh perasaan ini, namanya firasah. Dalam satu athar jamaah rahmatin Allah dari seorang tabi'in, beliau mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Namanya Amr ibn Qais al-Mulai. Beliau mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Dan firasat yang kuat ini hanya akan ada pada hati yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Bersih sehingga dia mendapatkan kebaikan demi kebaikan, isyarat demi isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang diterima oleh para salafus saleh. Ya. Di antara manusia yang paling kuat firasatnya siapa? Di antara hamba Allah selain Nabi Muhammad SAW, siapa? Umar ibnul Khattab. Umar itu manusia dengan firasat yang paling kuat. Kalau Umar merasa dalam hatinya ini salah, maka benar salah. Kalau Umar merasa di dalam hatinya ini benar, maka benar. Dan itu terbukti di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Ketika Nabi menyolati tokoh munafik, siapa? Jamaah? Hah? Mumtaz, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Munafik namanya siapa? Abdullah. Nama itu tidak menunjukkan apapun, jemaah. Ya. Tokoh munafik kekal dalam neraka namanya siapa? Abdullah. Yang dilihat sama Allah itu hati. Ketika Nabi mau menyolatkan, kata Umar, jangan kata Umar, jangan ya Rasulullah, ini munafik, saya nggak bisa terima engkau menyolati dia, itu saya nggak bisa terima. Bagaimana mungkin seorang Nabi menyolati seorang munafik, tokoh kemunafikan? Ini berdasarkan feelingnya Umar, dan Nabi pada saat itu menentang feelingnya Umar. Kata Nabi, enggak. Jangan sampai kemudian orang mengatakan bahwa Muhammad tidak menyolatkan umatnya. Maka Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, mengharamkan Nabi untuk apa? Menyolati Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini namanya firasat. Dan ghaddul basar itu membuat hati semakin kuat firasatnya. Karena bersih dari noda-noda dosa. Bersih. Hanya manusia-manusia yang bersih hatinya yang memiliki ini. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Inna ghaddal basari yaftahu turuqal ilmi wa abwabihi yashulu alaihi asbabuhu. Sesungguhnya memejamkan, menundukkan mata ini dari perkara yang diharamkan oleh Allah, itu membuka pintu-pintu ilmu dan memudahkan dirinya untuk bisa mendapatkan sebab-sebab ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Siapa? Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala. Ketika Syafi'i mengadukan lemahnya ingatan beliau kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, saya mengadukan kepada Waqi' buruknya hafalan saya. Syafi'i
buruk hafalannya. Syafi'i mengeluh bahwa kok jadi begini ingatan saya. Maka kata Waqi' ibnu Jarrah, apa yang dikatakan oleh beliau? Siapa yang bisa menyebutkan? Jamaah, fadhal. Artinya juga nggak apa-apa. Siapa yang pernah dengar kisah ini? Nggak ada. Jamaah. Ya penyebabnya itu salah satunya. Melihat apa yang diharamkan. Kemudian kacaulah fikirannya, kacaulah ingatannya. Apa kata Waqi' kepada Syafi'i? Innamal ilmu nurun, kata Al-Waqi'. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang pelaku kemaksiatan. Ingin gampang hafal Quran itu bukan masalah umur, bukan. Anda sebutkan lagi, bukan masalah umur, tapi masalah hati yang bersih dari dosa atau tidak. Karena sejarah mencatat puluhan bahkan mungkin ratusan ulama baru belajar di usia di atas 40 tahun, 50 tahun. Bukan masalah umur. Jadi jangan mengatakan begini, sudahlah Pak, sudah umur 60 udah susah ngafalin, memang enggak. Karena mengingat ilmu itu dan mendapatkan ilmu itu bukan masalah ingatan, tapi masalah bersih atau tidaknya hati. Antum tahu Imam Masjid Nabawi namanya yang belakangnya Al-Hudzaifi? Tahu? Tahu? Oh enggak, ya Allah. Beliau imam yang paling senior sekarang. Masih jadi imam. Umurnya 90 lebih. Baru menghafalkan Al-Quran di usia 40 tahun lebih. Hafal dan bukan hanya hafal. Kemudian menyelesaikan pendidikan Al-Quran sampai S3 di atas 40 tahun ini. Dan kemudian jadi imam Masjid Nabawi sudah berapa? 30-40 tahun mungkin sekarang. Jamaah, semuanya masalah hati. Karena ilmu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah tidak mungkin masuk ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Makanya kalau kita merasa hanya belajar teh susah wae, dosa. Sudah, Anda nggak mau mengatakan sebab lain. Bukan kesibukan, bukan pekerjaan, bukan banyak gangguan, tidak. Dosa penyebabnya. Penyebabnya hanya dosa. Sudah. Maka sibuklah untuk membersihkan hati dari noda-noda dosa ini. Ya. Kemudian yang ke-8, jamaah rahmatullah Allah. Inna ghaddal basari yaj'alul qalba mashghulan bima yuslihuhu wa mu'ridan amma yufsiduhu. Sesungguhnya ghaddul basar ini membuat hati lebih sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Dan memalingkan seseorang dari perkara yang merusak dirinya. Kalau dia menjaga pandangan matanya. Jaga. Sibuk dengan hafalan Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca buku, sibuk dengan berbuat kebaikan. Gak mikir yang lain. Kenapa? Gak dirusak oleh pandangan mata. Kan dibilang tadi, sebutkan tadi. Bahwa dia menyibukkan. Membuat seseorang itu mabuk dengan syahwatnya, mabuk. Hilang akalnya, sibuk dengan apa yang dia lihat dari perkara yang haram. Tapi kalau seseorang menundukkan pandangan matanya, maka demi Allah dia hanya akan sibuk dengan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya seperti seorang alim, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau buta, tapi butanya bisa disembuhkan. Sudah dicek, sudah di screening, sudah segala macam. Kata para ahli ini bisa disembuhkan, bisa lihat lagi. Beliau kemudian mengatakan kepada semua orang, ini yang menawarkan raja yang menawarkan, mau dioperasi tidak? Kalau mau, sudah tinggal operasi selesai. Jangan mikir yang lain. Gak mau, enggak.
Saya nggak mau bisa melihat, enggak. Karena dengan buta Allah menyelamatkan hati saya dari perkara-perkara yang haram. Padahal bisa. Puluhan tahun buta, orang lain mungkin ingin melihat, enggak, beliau enggak mau. Enggak. Allah menjaga diri saya dengan cara ini. Saya enggak bisa lihat yang haram. Alhamdulillah. Kalaupun saya bisa melihat, kalaupun Allah izinkan saya melihat, saya hanya ingin melihat unta. Beliau hanya ingin lihat apa? Unta. Loh, kenapa kata raja ini? Kok unta yang pengen dilihat? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan sama Allah dalam surat Al-Ghasyiyah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Saya keingat satu ayat itu saja. Dan seumur hidup saya belum pernah lihat, kata beliau. Karena dari kecil beliau sudah buta. Saya belum pernah lihat. Saya hanya ingin lihat itu. Kenapa Allah sampai mengatakan, tidakkah kalian melihat kepada unta, bagaimana dia diciptakan? Hanya satu itu yang saya belum tahu. Kalau saya sudah ketemu sama unta nih, sudah ketemu, sudah bisa mentadabburi ayat itu, maka saya akan minta lagi kepada Allah untuk membutakan mata saya. Saya ingin mati dalam keadaan buta. Iya, karena orang-orang yang tidak bisa melihat yang haram ini disibukkan dengan kebaikan. Ya, makanya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita yang diuji dengan pandangan mata yang dihilangkan ini, sebetulnya sedang diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Andaikan mereka bersabar dan bersyukur atas perkara tersebut. Kemudian yang berikutnya jamaah, yang berapa jamaah? 9. Inna ghaddal basari yasuddu 'ana syaitan madkhalahu ilal qalbi. Sesungguhnya menundukkan pandangan mata itu menutup pintu syaitan sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam hati. Karena madakhilus syaitan ini jamaah rahmatillah Allah, di antaranya adalah an-nazar, tempat masuknya syaitan itu nazar. Yang kedua, yang menjadi jalan masuknya syaitan ke dalam diri seseorang dan membuat dia bermaksiat apa? Apa jemaah? Perut. Ketika seseorang memenuhi perutnya dengan makanan, maka syaitan akan masuk dari pintu itu. Di antara pintu masuk syaitan yang lainnya jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala apa? Apa jemaah? Apa? Kemaluan, syahwat. Dan kemudian juga di antara pintu masuknya apa? Ini jarang disadari oleh kebanyakan apa? Tidur. Banyak tidur itu adalah pintu masuknya syaitan ke dalam hati seseorang. Banyak tidur. Iya, banyak makan. Sama satu lagi jamaah. Apa? Banyak bergaul. Banyak berinteraksi dengan manusia. Itu juga pintu masuk syaitan. Kenapa banyak bergaul jadi pintu masuk syaitan? Anda mau tanya sama hadirin, kalau kita terlalu banyak interaksi, ingat Allah enggak? Ingat ibadah tidak? Sering berduaan sama Allah tidak? Kalau temenan terus, jalan-jalan terus, kumpul terus, interaksi terus, ingat Allah enggak? Khalwah sama Allah enggak? Di sepertiga malam terakhir berdiri, sholat, sujud? Enggak. Tidak jawabannya. Dan banyak berteman dan berinteraksi itu menyebabkan munculnya apa? Apa jemaah? Permusuhan. Kenapa ya saya ribut wae jeung jelema teh? Iya, terlalu banyak interaksi. Jadi harus gimana? Orang beriman itu harus gimana jemaah? Dalam urusannya dengan manusia yang lain harus gimana? Saya mau tanya sama hadirin, harus gimana? Harus gimana? Seperlunya saja.
titik, gak berlebihan. Kali-kali kumpul gak ada masalah. Ini kumpul setiap hari. Jemaah, kali-kali nongkrong boleh nggak? Ini nongkrong sehari 3 kali. Habis pagi dari sini, siang di mana, sore di mana? Adakah kebaikan dalam perkara seperti itu? Tidak. Justru itu menjadi wasilah syaitan untuk menghancurkan seorang anak Adam. Dan di antara yang paling berbahaya apa? Pandangan mata. Bahkan sebagian salafus saleh mengatakan an-nadharu sahmun min sihami syaitan. Pandangan mata itu adalah anak panah di antara anak panah syaitan yang dilesatkan oleh syaitan menghujam ke hati seorang hamba Allah. Kalau sudah lihat yang haram, cek, les langsung nancep di dalam hati seseorang. Sakit nggak? Pasti sakit. Berdarah-darah tidak? Pasti berdarah-darah. Bisa mematikan tidak? Bisa. Begitulah mereka menilai pandangan mata seseorang terhadap perkara yang haram. Banyak orang hancur itu gara-gara ngelihat, sampai keluar dari Islam gara-gara melihat yang haram, dan mati di atas kekufuran gara-gara awalnya lihat yang haram. Seperti seorang ulama di salah satu negeri terkenal, Abdullah Al-Qasimi namanya. Ulama besar, gara-gara berjumpa dan berdialog dengan perempuan Kristen yang tidak berhijab, semenjak itu dia tidak pernah kembali lagi kepada agama Allah. Mati dalam keadaan murtad, tidak percaya Allah. Gara-gara berhadapan lihat apa yang haram dilihat. Perempuan ini kemudian jadi istrinya. Setelah jadi istrinya, maka dia melepaskan diri dari keislaman dan gak percaya bahkan kepada Tuhan. Apa penyebab pertamanya apa, Pak? Mata. Makanya hati-hati. Ya, jangan dianggap remeh. Ya, anak alhamdulillah sudah penampilan sunnah, jenggot sudah panjang, selamat enggak? Banyak yang jenggotnya lebih panjang dari kita, enggak selamat. Bahkan keluar dari Islam ketika dia tidak menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir jemaah rahmatan Allah, inna ghaddal basari yamna'u wusula athari sahmil masmum alladhi yakunu fihi halakul qalb. Sesungguhnya menundukkan pandangan mata itu menghalangi seseorang terkena dampak atau efek dari anak panah yang beracun, yang tadi disebutkan oleh sebagian salafus saleh. Alladzi yakunu fihi halakul qalbi, di mana anak panah ini akan menghancurkan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tundukkan pandangan mata kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan kaki, beliau lebih banyak melontarkan pandangan matanya kemana? Jamaah, ana mau tanya, cara jalannya Nabi, gimana cara jalannya Nabi? Yang pertama, pandangan matanya nggak kemana-mana, ke bawah. Kalau jalan ke bawah. Yang kedua, beliau itu jalan seperti orang yang turun dari bukit. Gimana orang turun dari bukit? Siapa yang bisa memeragakan di sini coba? Antum sini, antum yang bilang tadi, antum sini. Maju ke sini, tanggung jawab. Nah, terus? Ya itu kurang cepat. Nabi lebih cepat dari itu. Seperti orang turun bukit gimana sih? Ada yang jalannya kayak gitu turun bukit? Nggak ada. Gimana caranya? Coba siapa yang bisa nyontohin? Ayo sini antum sini. Di situ sok tenan naon sok, betul berdiri. Berdiri. Ayo. Agak cepat jalannya. Nah, gitu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu seperti menghentakkan kakinya.
Kalau jalan itu seperti terdengar suara hentakan kaki itu terdengar. Antum kalau turun di bukit kan nggak ada yang silent gitu, nggak ada. Tak 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 tak, nahan diri, betul tidak? Iya. Begitulah cara jalan Nabi di jalan yang datar. Cepat, pandangan mata ke bawah, dan di antara hikmahnya membuat Nabi cepat sampai tujuannya, melewati perkara apapun yang diharamkan oleh Allah dan nggak ada kesempatan untuk melihat apapun. Nunduk. Itu Nabi yang tidak mungkin kemudian terjerumus ke dalam perbuatan keji. Gimana kita jemaah? Kalau kita kan nggak pelan-pelan terus mata kemana-mana. Yes. Semua dilihat, semua orang dilihat, semua orang. Mau jalan kaki, mau naik kendaraan, kenapa nggak ke depan? Dah penasaran, kanan kiri, lihat depan, naon ya? Lihat spion di belakang, naon ya? Kenapa nggak ke depan? Karena kita tidak pernah menyadari betapa berbahayanya pandangan mata kita. Semoga Allah melindungi kita semua jemaah rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan dengan dosa berikutnya di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Dosa yang keberapa? Yang berikutnya? Keberapa? Ke-19. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan anda persilahkan. Fadhal. Tafadhal, jika ada melalui kertas atau tidak ada. Kalau tidak ada kertas silahkan pertanyaan langsung. Kalau nggak ada yang nanya. Taib, ana nanya. Ada, antum mau tanya? Kayaknya mau tanya. Enggak, antumnya. Oh enggak, masya Allah. Ayo jemaah. Ya jemaah. Bapak-bapak tidak ada yang mau nanya? Masya Allah. Ya anak yang harus fadhal. Antum nanya? Oh enggak juga. Seperti mau nanya soalnya. Antum biasanya nanya. Apa? Jawabannya udah dijawab. Apa? Enggak kedengeran sama antum jawab teuing sih. Oh jawabannya sudah terjawab berarti. Oh, ya, sahih. Kita semua susah menghafal. Kita semua. Sahih itu. Kita semuanya susah menghafal. Kenapa? Dosa. Banyak dosa. Banyak dosa. Silahkan. Kalau kita ingin anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran dan seterusnya, jauhkan mereka dari dosa. Jangan biarkan mereka main game, main HP, nggak usah. Kalau ingin jadi penghafal. Kalaupun dengan mereka tetap lihat HP jadi penghafal, ingat. Dia tidak akan selamat dengan hafalannya itu. Dia akan celaka karena hafalannya. Kalau itu terjadi. Karena Al-Quran akan jadi hujjah bagi dirinya kelak pada hari kiamat. Kenapa masih melakukan yang haram? Padahal engkau hafal Al-Quran. Jadi jangan bangga anak-anak lihat HP masih bisa jadi penghafal Al-Quran. Enggak. Anak tahu satu orang hafalan Qurannya mutkin. Mutkin itu artinya hafal luar kepala. Dari awal sampai akhir, tapi sehari-hari telinganya nggak bisa lepas dari musik. Mutkin, pakai earphone, bukan dengerin murattal, tapi dengerin musik sampai detik ini. Terus itu akan selamat nanti di hadapan Allah? Nggak akan selamat. Ini musibah bukan anugerah, ini musibah. Makanya jauhkan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jamaah rahmatullah Allah. Anak kira cukup sampai di sini karena alhamdulillah sudah pintar semuanya, alhamdulillah. Jadi nggak ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat insyaallah dan membuat kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.